This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wake, Lord, have your way in me. This is my desire to honor you,
Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta tumpangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, dan selama kebaktian berlangsung jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 2. Kebaktian saat ini Minggu 25 September 2022 pukul 9 waktu Indonesia Timur dan pukul 18.00 waktu Indonesia Timur di Gereja Maranatha merupakan kebaktian peralihan untuk persiapan perjamuan kudus tanggal 2 Oktober 2022 mendatang. 3. Kebaktian perjamuan kudus Minggu 2 Oktober 2022 di Gereja Maranatha dilakukan hanya satu kali pada pukul 09.00 waktu Indonesia Timur, sedangkan pukul 18.00 waktu Indonesia Timur merupakan kebaktian minggu pertama. 4. Dalam rangka perjamuan kudus tanggal 2 Oktober 2022 mendatang, sebagai tanda ungkapan syukur kami telah menyiapkan sampul perjamuan kudus Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hendak mengikuti perjamuan dimaksud. Sampul perjamuan kudus dapat diambil di setiap pintu masuk Gereja Maranatha. 5. Penerimaan kolekta Minggu 18 September 2022 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp13.910.000. Syukur sebesar Rp3.122.000. Persepuluhan sebesar Rp1.772.000 dan sarana fisik sebesar Rp772.000. Penerimaan kolekta Minggu 18 September 2022 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur sebesar Rp7.838.000. Syukur sebesar Rp1.280.000. Persepuluhan sebesar Rp2.799.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.038.000. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta W. Pariyama. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Betania. Pembacaan Alkitab terambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Rio Irene, duet Tino dan Angel. Tata kebaktian dipergunakan adalah tata kebaktian minggu keempat. Lagu prosesi masuk pada perayaan terambil dari 2 Sahabat Lama 112 bait pertama dan 4. Demikian warta jemaat Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih dan selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 25 September 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta NJ Rutu Malaysia STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Saudara sekalian, selamat sore, salam. Mari kita mulai kebaktian ini sekaligus persiapan kita untuk pelaksanaan perjamuan kudus yang berkeinginan untuk tanggal 2 yang akan datang. Mari saudara-saudara jemaat kita memulai kebaktian ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara sekalian, nats pembimbing kita diangkat dari Yakobus 4 ayat 17. Berbunyi demikian. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Kami sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin. Seperti
Jemaat sekalian yang dikasihi, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarkanlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita akan mendengar petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru ini diangkat dari pertama Yohanes 4 ayat 10-11. Berbunyi demikian, karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Supaya aku tertebus
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan, dan firman Tuhan di saat ini terambil dari Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-31. Lukas pasal 16 ayatnya 19 hingga ayatnya yang ke-31. Kalau semua kita sudah boleh mendapatkannya, mari kita berdoa minta tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Di saat ini Tuhan, semua kami akan membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan. Berikanlah setiap kami hikmat-Mu, supaya kami bisa mengerti, memahami akan maksud Tuhan dalam firman yang kami baca, kami dengar bersama di saat ini. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawabmu atas urusanmu, sebab engkau tidak orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bersama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh melihat Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihlah aku, suruhlah Lazarus, supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sebab ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi ke sana kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pula mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat sekalian yang sangat beta kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang biasa katakan bahwa kekristenan atau seorang Kristen itu selalu identik dengan solidaritas.
Saya sependapat juga saudara-saudara sekalian. Mengapa demikian? Sebab di dalam pandangan kekristenan, solidaritas atau kesetikawanan atau rasa kepedulian kita terhadap sesama itu adalah jiwa dari kekristenan itu sendiri. Malah solidaritas kekristenan itu, ini yang jauh lebih luar biasa, ialah bahwa solidaritas kekristenan itu adalah solidaritas yang tidak tertutup, tidak eksklusif, tetapi solidaritas yang terbuka tanpa batas apapun. Dia tidak pernah ada batas agama, suku dan sebagainya. Mengapa demikian? Sebab solidaritas kekristenan itu berorientasi pada kemanusiaan dan bukan kepentingan-kepentingan lainnya. Mengapa saya katakan demikian, saudara-saudara sekalian? Sebab argumentasi teologi kita sangat jelas sekali. Seorang Kristen di dalam kehidupannya dia selalu berpola sebetulnya pada karakter dan spiritualitas Yesus. Itu otomatis gitu. Jadi seorang Kristen di dalam kehidupannya bersama dengan orang lain, dia selalu terinspirasi sebetulnya dari karakter dan spiritualitas Yesus. Coba saya mengantar kita sedikit untuk melihat bagaimana karakter Yesus itu. Saudara-saudara, kalau kita melihat perjalanan Yesus dalam melaksanakan tugas kerasulannya, kita mencatat bahwa Yesus itu juga selalu identik dengan solidaritas, selalu identik dengan rasa kepeduliannya kepada sesama. Dan oleh karena itu Yesus selalu peka terhadap realitas yang terjadi. Kalau seandainya ada sesuatu yang terjadi dan menggelisahkan dirinya, saudara-saudara, maka solidaritas Yesus itu akan tumbuh dengan sendirinya. Dan oleh karena itu dia akan ambil langkah untuk menyelesaikannya. Itu solidaritas Yesus. Malah kalau kita melihat juga solidaritas dan keberpihakan Yesus ini juga tidak pernah berpihak kepada siapapun. Kawan atau lawan, malah lawan pun mendapat pengasihannya. Saya ambil contoh beberapa hal. Di dalam Yohanes 2, kalau saudara lihat cerita tentang Yesus merubah air menjadi anggur, di saat terjadi kondisi krisis kehabisan anggur, saudara-saudara, atas permintaan ibunya, Yesus langsung mengambil langkah untuk merubah air menjadi anggur untuk selamatkan kondisi pada waktu itu. Saudara bisa lihat juga di dalam Matius 14 ayat 31, Yesus harus memberi makan kepada 5.000 orang dalam kondisi kelaparan. Kalau tidak diberikan makan, demo apa? Sama sekarang kalau orang lapar pasti demo, dan bisa terjadi mereka akan demo terhadap Yesus. Yesus mengambil langkah yang sangat cepat untuk menyelesaikannya. Hal yang sangat luar biasa di dalam Yohanes 8, cerita tentang Yesus dan seorang yang bersinah. Pada saat akan terjadi eksekusi terhadap perempuan bersinah, saudara-saudara sekalian, oleh orang Farisi dan ahli Taurat, karena perempuan ini sudah terintimidasi sebagai orang yang salah, Yesus tampil untuk mengadvokasinya. Yesus tampil untuk membelanya, saudara-saudara. Yesus katakan kepada orang Farisi begini, ini dalam bahasa Ambon ya, kalau kamu rasa kamu sing salah, silakan lempar perempuan ini. Sing ada satu orang pun yang lempar, saudara-saudara, karena mereka juga bersalah. Disinilah timbul solidaritas yang sangat fungsional dan produktif. Yesus bilang kepada perempuan ini, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai hari ini. Itu solidaritas yang sangat produktif sekali. Yesus mampu untuk mengangkat dia dari penderitaannya dan juga menyelamatkan dia di dalam kondisi-kondisi yang jauh lebih baik. Kalau dalam Matius 5 ayat 43-44, saudara-saudara, Yesus muncul dengan solidaritas yang bagi kita sangat kontradiksi sekali. Yesus bilang begini, berdoalah kepada musuhmu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Ini sesuatu yang tidak realistik gitu. Mana mungkin kita mau berdoa bagi musuh, benci boleh. Tapi yang terjadi ialah bahwa Yesus mengajak kita untuk bagaimana mengasihi musuh dan berdoa kepada orang yang menganiaya. Saudara sekalian, yang paling terakhir kita lihat pada saat Yesus berada di salib, solidaritasnya mencapai tingkat yang sangat klimaks sekali, puncak sekali. Ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Solidaritas yang sangat luar biasa. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sebetulnya yang diinginkan oleh Yesus dalam kerangka menghadirkan sebuah bentuk solidaritas itu?
Sebetulnya Yesus mau berupaya untuk mengcounter sebetulnya, menentang tradisi dan nilai-nilai yang sudah berurat akar pada waktu itu, nilai-nilai yang sangat eksklusif dari orang-orang Yahudi itu. Dan oleh karena itu Yesus muncul dengan sebuah solidaritas baru. Solidaritas yang tidak pandang bulu. Solidaritas yang betul-betul berdimensi keadilan dan kebenaran. Itu menarik, dan disitulah kelebihan seorang Kristen. Seorang Kristen adalah seorang yang harus memiliki solidaritas yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan. Karena itu Paus Yohanes Paulus II pernah berkata begini, ini menarik, dia bilang solidaritas, tidak ada perdamaian sejati tanpa solidaritas, keadilan dan kebenaran. Itu Paus Yohanes Paulus II. Tidak ada perdamaian sejati tanpa solidaritas, keadilan dan kebenaran. Malah ada satu kata-kata bijak, lebih menarik lagi, dia bilang begini, bahwa tidak ada stabilitas tanpa solidaritas dan tidak ada solidaritas tanpa stabilitas. Jadi saya punya kesimpulan dari dua pikiran ini bahwa memang solidaritas itu sesuatu yang sangat penting sekali dalam kehidupan manusia, dan dia akan menunjukkan kita kepada kebaikan dan keburukan kita sebagai manusia. Pertanyaan kritis bagi kita semua hari ini sebagai umat GPM, terutama umat Kristen secara menyeluruh, apakah solidaritas itu juga masih ada di dalam kehidupan kita bersama atau tidak, dalam kerangka kita membaca sebetulnya realitas yang terjadi di dalam kehidupan bersama kita di tengah-tengah kehidupan gereja maupun juga kehidupan masyarakat. Saya sangat takut jangan sampai solidaritas kita itu mengalami deviasi gitu, ataupun juga degradasi gitu, mengalami penyimpangan dan penurunan nilai yang sangat luar biasa. Saya takut seperti itu dan mudah-mudahan tidak, supaya dengan demikian solidaritas kita adalah solidaritas yang sangat murni sekali. Saudara-saudara, karena pentingnya solidaritas itu, maka pada minggu ini GPM muncul dengan tema sentral pembinaan yang bagi beta sangat menggigit tapi sangat menggugah. Tema GPM pada minggu ini, tema itu adalah peduli terhadap sesama. Itu tema minggu ini, singkat, padat, jelas, tapi mengandung nilai yang sangat luar biasa panjangnya. Peduli pada sesama. Saudara-saudara sekalian, dari tema ini sebetulnya GPM mengajak kita untuk memahami bahwa sebagai seorang Kristen, sebagai umat GPM tanda kutip secara khusus, kita hidup ini dengan orang lain, dengan sesama. Sebagai makhluk sosial, kita hidup dengan orang lain, dan oleh karena itu kita bersama-sama dengan mereka yang banyak pergumulan, banyak permasalahan, begitu banyak kondisi-kondisi yang memang kadang-kadang negatif dan positif terjadi. Dan disitulah sebetulnya bagi GPM kita butuh saling peduli. Kita butuh untuk saling melengkapi, saling membangun dalam kehidupan bersama kita sebagai gereja. Saudara, prinsip hidup solidaritas ini juga menjadi aksentuasi penting, menjadi tekanan penting dalam pembacaan kita hari ini di dalam Lukas 16 ayat 19-31. Dan dalam perumpamaan ini, perumpamaan sangat sederhana. Kalau Bapak Ibu membacanya cukup sederhana. Dia menceritakan kepada kita tentang ada dua orang yang berbeda status sosialnya. Seorang yang sangat betul-betul kaya, saudara sekalian, memiliki seluruh fasilitas, kebutuhan-kebutuhan duniawi telah terpenuhi. Betul-betul kaya. Malah dia pakai baju ungu. Kalau baju ungu ini memang dalam tradisi Yahudi adalah orang-orang yang terhormat betul. Ini orang terhormat. Pokoknya dia pakaian berbeda daripada orang-orang lain. Dia sangat kaya sekali. Dan oleh karena itu, karena kekayaannya, setiap saat dia berpesta pora. Itu kondisi seperti itu. Di pihak lain ada Lazarus. Lazarus ini adalah seorang yang sangat miskin sekali. Dan tidak saja miskin, saudara-saudara sekalian, dia mengalami penyakit yang betul-betul sangat menjijikan sekali. Borok. Sekarang ini mungkin penyakit borok yang ada lagi. Penyakit borok itu di tahun-tahun 60-an paling banyak sekali. Luka besar-besar itu. Tapi waktu itu memang masih ada terjadi penyakit ini. Dan yang sangat ironis ialah bahwa sudah miskin lagi, dia minta-minta lagi, dan dia hanya menunggu sesuap nasi dari si kaya ini. Saudara sekalian,
Dari perumpamaan yang sementara ini saya menangkap ada dua nilai yang nanti menjadi pembelajaran kita hari ini. Ada dua nilai, silakan Bapak Ibu menambahkan lebih banyak silakan, tapi bagi saya ada dua nilai akan bisa menjadi refleksi kita, perenungan kita dalam kerangka kita memasuki minggu ini dengan tema peduli terhadap sesama. Yang pertama soal konsekuensi dari karakter dan spiritualitas masing-masing. Jadi si kaya punya spiritualitas, si miskin juga punya spiritualitas. Kita melihat bagaimana konsekuensi yang ditimbulkan dari spiritualitas dan karakteritas masing-masing mereka itu. Saudara-saudara, walaupun cerita ini sangat sederhana, tapi saya harapkan kita tidak memahaminya dalam pendekatan yang sangat sederhana. Sederhananya begini, dia menceritakan bahwa orang kaya ini pada saat mati akan mengalami penderitaan di seberang itu, sedangkan orang miskin itu akan mengalami kebahagiaan bersama Yesus. Yang saya bilang sederhana ini, jangan sampai saudara berpikir bahwa kalau gitu orang Kristen miskin saya supaya masuk surga. Saya kira jangan sampai seperti itu. Orang Kristen harus kaya juga, harus bekerja mendapat sesuap nasi, dan itu harus luar biasa. Yesus kita adalah Yesus yang kaya juga. Amin saudara. Ya, kita kira seperti itu. Jadi jangan sampai kita memahami dalam pendekatannya itu. Kita harus melihatnya dalam konteks penulisan surat ini. Saudara sekalian, perumpamaan ini sebetulnya merupakan sebuah kritikan, sebuah teguran yang sangat keras dari Yesus terhadap kelompok yang ada di dalam komunitas Yahudi. Kelompok ini adalah kelompok Farisi. Orang Farisi ini mungkin kalau dalam konteks Indonesia ini off the record saja, ini sama nih FPI begitulah. Jadi mereka ini sangat fundamental sekali dalam kehidupan keyahudian. Betul-betul fundamental. Dan oleh karena itu mereka hanya memperhatikan hal-hal yang sifatnya duniawi gitu. Mereka sangat menjunjung tinggi hukum Taurat. Dan oleh karena itu orang-orang lain yang tidak bersama-sama dalam komunitas Farisi ini akan dibenci. Dan betul-betul akan didiskriminasi, akan dihancurkan sama sekali. Termasuk pengikut Yesus. Apalagi yang bertentangan dengan teologi Yahudi, orang Farisi ini, itu berarti sama sekali tidak dihiraukan. Itu sebuah teguran Yesus terhadap orang Farisi. Sedangkan yang disebut Lazarus ini adalah Lazarus, dia mewakili pengikut Yesus. Dia adalah orang-orang yang betul-betul orang miskin dalam bahasa Yunani itu petokos. Petokos itu berarti bukan orang yang miskin material saja. Tapi petokos dalam bahasa Yunani adalah orang yang betul-betul mengalami kemiskinan total dan dia hanya mengharapkan saja dari Tuhan. Dan oleh karena itu pengikut Yesus adalah pengikut yang didiskriminasi, diintimidasi, dan oleh karena itu mereka betul-betul mendapatkan kondisi yang sangat tidak nyaman begitu, dan mereka hanya mengharapkan sesuatu dari Yesus. Itu pengharapan, itu konteks seperti itu. Saudara, di dalam ayat 22 dan 23 Lukas menceritakan bahwa setelah keduanya mati, maka Lazarus mendapatkan posisi yang sangat nyaman sekali bersama-sama dengan Abraham, sedangkan si kaya ini mendapatkan penderitaan yang luar biasa. Lukas sebetulnya tidak mempertentangkan soal kaya dan miskin, tapi Lukas mempertentangkan soal karakter dan spiritualitas, kelemahan-kelemahan yang ada pada mereka. Bapak Ibu, kalau kita melihat kelemahan dari si kaya, itu ada 3 aspek. Yang pertama aspek teologi. Saudara sekalian, si kaya ini tidak memahami bahwa kekayaan yang ada padanya itu, kelebihan yang ada padanya itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan. Dan oleh karena itu dia mengklaim kekayaannya itu hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan orang lain. Yesus pun tidak dipedulikan karena seluruh kebutuhan itu sudah terpenuhi sekali. Kebutuhan material sudah ada, kaya, punya rumah, punya istana, punya orang-orang yang ada di sampingnya. Oleh karena itu dia berpesta pora tiap hari. Tidak perlu dengan orang miskin. Itu aspek teologi. Yang kedua aspek sosiologisnya ialah, saudara sekalian, si kaya ini menjadi sosok yang egois sekali, yang individualis. Karena dia memiliki kekayaan, dia menjadi orang yang betul-betul sombong juga. Dan oleh karena itu di dalam dirinya lalu kehilangan solidaritas, kehilangan kemanusiaannya kepada si miskin ini. Apalagi dalam teologi Yahudi,
Bapak Ibu sekalian, orang yang berpenyakit itu berarti identik dengan dosa. Apalagi penyakit borok, itu dosa yang lebih banyak lagi gitu. Oleh karena itu tidak perlu diperhatikan dan harus dijauhkan. Itu aspek sosiologisnya. Aspek psikologisnya ialah, kejiwaannya ialah bahwa si kaya ini tidak belajar merasakan penderitaan bersama dengan si miskin. Dia kaya material, tapi dia miskin iman. Dia kaya material, tapi dia miskin solidaritas. Dia kaya segala-galanya, tapi dia tidak punya memiliki nilai-nilai kemanusiaan kepada si miskin. Dia merasa apa yang dia buat itu akan bisa mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya. Oleh karena itu ada teguran dari Yesus di dalam Lukas 16 ayat 15. Yesus bilang kepada dia begini, kamu membenarkan diri di hadapan manusia, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Jadi dia mencari nama di hadapan manusia, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Saudara-saudara sekalian, apa pembelajaran pertama yang kita bisa dapatkan dari catatan pertama ini, saudara-saudara? Perumpamaan ini mau mengajak ketong semua sebagai umat Kristen secara menyeluruh dan umat GPM secara khusus, supaya kita memahami bahwa setiap kita ini sebetulnya punya anugerah, punya talenta. Masing-masing kita ini dianugerahkan talenta yang juga berbeda-beda. Dalam Matius 25 dibilang bahwa ada yang dapat 3, ada yang dapat 5, ada yang dapat 1. Ada yang memiliki kelebihan dalam bidang ekonomi, kaya secara material, ada yang punya kelebihan di bidang intelektualitas, ya, ada yang punya kelebihan di bidang spiritualitas, dan seterusnya. Dan banyak kita punya kelebihan-kelebihan tertentu di dalam kehidupan ini. Ini mesti kita jadikan sebagai anugerah. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai seorang Kristen di dalam perspektif seperti itu, kita tidak boleh mengklaim seluruh kelebihan-kelebihan itu hanya untuk diri kita sendiri. Kita berdosa sebetulnya. Kita mesti memahami bahwa di sekitar kita ini sebetulnya banyak orang miskin. Bukan miskin material, saudara-saudara sekalian. Kalau miskin material gampang diselesaikan. Pemerintah bikin program, gereja bikin program. Sekarang ini kan Jokowi bikin program yang sangat banyak sekali, bisa menyelesaikan orang miskin, dana sosial dan seterusnya, 600.000 setiap bulan, dan gampang sekali. Tapi saudara-saudara, kita sadar bahwa di tengah-tengah kita ini banyak orang yang miskin damai hati. Banyak orang yang miskin kebahagiaan. Masalah-masalah dalam kehidupan keluarga berkecambuk di mana-mana. Orang tidak nyaman. Banyak terjadi kemiskinan moral di mana-mana. Orang kerja tidak jujur, tidak setia, korupsi berjalan di mana-mana. Ada KPK, ada inspektorat, sama bohong saja. Moral. Terjadi krisis spiritualitas di mana-mana, orang malas berdoa, orang malas beribadah, orang malas membaca Alkitab. Ini krisis terjadi di mana-mana. Sekarang ini terjadi krisis solidaritas, orang hidup dalam pendekatan-pendekatan individualistik, egoistik saja daripada dia hidup dengan orang lain. Ini sulit. Sekarang ini terjadi krisis pengorbanan, orang lebih banyak mengorbankan orang lain demi kepentingan dirinya daripada dia mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Ini realitas Bapak Ibu sekalian yang terjadi dalam kehidupan kita bersama, dalam kehidupan gereja pun demikian, dalam kehidupan bermasyarakat ada juga terjadi seperti itu. Pertanyaannya ialah seberapa jauh kontribusi kita, peran kita bersama sebagai seorang Kristen di dalam tugas-tugas seperti itu. Apa tanggung jawab kita? Apa yang telah kita lakukan? Saya kira peran kita sangat luar biasa. Kita tidak boleh seperti seorang kaya. Tapi spiritualitas Yesus harus menjadi spiritualitas kita. Di mana ada terjadi sesuatu, tugas kita adalah bagaimana kita menjembatani dan berupaya meminimalisir berbagai macam krisis itu, kemiskinan itu, sehingga orang bisa terangkat di dalam kehidupannya. Itu yang harus kita jadikan moralitas kita dan spiritualitas kita sebagai seorang Kristen. Saudara sekalian, oleh karena itu, maka Yakobus katakan tadi, dalam Yakobus 4 ayat 17 menjadi nas pembimbing ini,
Jadi jika seseorang tahu bagaimana harus berbuat baik dalam kaitan dengan solidaritas kita kepada orang lain itu, tetapi ia tidak melakukannya, maka dia berdosa. Itu menarik di situ. Dan saya senang membaca Amsal 3 ayat 27. Amsal 3 ayat 27-28 dia berkata begini, Bapak Ibu. Menarik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Dua nats ini menarik bagi kita untuk bagaimana kita belajar untuk selalu solider, peka, dan membantu orang lain sebagai wujud implementasi dari nilai-nilai kekristenan dan nilai Yesus di dalam kehidupan ini. Itu nilai pertama, saudara sekalian. Nilai yang kedua adalah pertobatan yang terlambat. Saya ulangi sekali lagi, nilai kedua adalah pertobatan yang terlambat. Saudara-saudara bisa lihat dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, setelah si kaya ini meninggal, dia mati dan dia berada dalam penderitaan, maka menariknya ialah dia meminta belas kasihan dari Abraham. Dia bilang gini, Bapak Abraham, tolong bilang Lazarus, celupkan tangan di air, lalu kasih akang di beta pung lidah, supaya beta rasa dingin sejuk seperti itu. Itu perintah pertama kepada Abraham. Yang kedua dia bilang, Abraham perintahkan Lazarus kembali ke dunia untuk menyampaikan kepada saudara-saudaraku supaya jangan mereka berbuat seperti aku lagi, supaya jangan mereka mengalami nasib sepertiku. Jadi kita menangkap di situ ada sebuah dialog yang sangat panjang antara si kaya dengan Abraham. Apa jawab Abraham? Abraham menjawabnya dengan dua hal yang sangat penting, saudara-saudara sekalian. Ini jawaban yang juga gitu ya. Abraham bilang gini, ingat engkau telah merasakan kebaikan selama hidupmu, sedangkan Lazarus menderita. Sekarang kamu harus mengalami penderitaan. Itu ayat yang ke-25. Ayat yang ke-26 dia bilang, sekarang di antara kami terdapat jurang pemisah yang tidak dapat diseberangi. Jadi dalam dialog ini sebetulnya ada nilai penting bahwa pertobatan itu sudah daluarsa, sudah terlambat, tidak bisa lagi dikembalikan. Mengapa sampai di dunia seperti itu? Jadi saudara-saudara sekalian, di dalam kondisi penderitaan baru si kaya ini sadar bahwa dia salah mengelola anugerah Tuhan. Dalam penderitaan baru dia sadar bahwa pada saat dia hidup, dia tidak mampu melakukan tugas-tugas untuk solider pada orang miskin. Pada saat dia menderita baru dia sadar, saudara-saudara sekalian, bahwa dia tidak pernah berpihak pada Lazarus. Kesadaran sudah daluarsa. Saudara-saudara, pembelajaran kedua sangat penting bagi kita hari ini. Ketong belajar supaya jangan sampai pertobatan itu akan daluarsa. Jangan sampai daluarsa. Kalau segala sesuatu yang kita lakukan sekarang ini, mari kita belajar untuk sesegera mungkin melakukan semacam proses pembaharuan dan pertobatan total dalam kehidupan ini. Kalau anak-anak muda, kalau kita mungkin bersalah terhadap orang tua, saatnya sekarang kita meminta pengampunan daripada orang tua. Kalau suami istri dalam kehidupan rumah tangga, suami tidak setia dan tidak mampu menunjukkan diri sebagai suami yang baik, maka saatnya lah mari kita bertobat, jangan lama. Si istri pun demikian dalam kehidupan rumah tangga. Dalam tugas-tugas kita di gereja, di pemerintahan, kalau seandainya kita tidak jujur, tidak setia, korupsi, cepat bertobat. Jangan terlambat. Mungkin sederhana begitu. Jangan terlambat. Terlambat itu konsekuensinya sangat berat sekali, Bapak Ibu sekalian, berat sekali. Dan tanpa kita melakukan pertobatan secara cepat, tentu kita akan mengalami nasib seperti orang kaya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, mari kita belajar dari sekarang ini, selama kita hidup, mari kita hidup untuk Tuhan. Mari kita hidup untuk sesama. Saya sangat terinspirasi dengan lagu yang dibawakan oleh Dr. Terawan, itu menarik sekali. Dia bilang begini, hidup ini adalah kesempatan. Jadi selama hidup, mari kita pakai untuk kesempatan melayani dan solider dengan orang lain. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri.
hidup ini harus jadi berkat. Kalau ketong bisa buat itu Bapak Ibu sekalian, kekristenan akan menjadi kekuatan utama di bangsa ini untuk kita mampu untuk menjadi terang dan dunia dan lilin ini bagi dunia ini. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian menjadi umat Tuhan yang solider bagi sesama. Shalom. Kita akan mengaku iman secara bersama-sama, karena itu jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat sekalian, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini kita berkata demikian: aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Cepat diundang duduk kembali. Dan kita mengundang trio Irene untuk mendengarkan kidung pujiannya. Trio Irene kita undang untuk memperdengarkan kidung pujiannya.
kasih trio Irene, Tuhan memberkati saudara-saudara. Kita akan memberikan persembahan syukur sebagai tanda ucapan terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kita setiap waktu. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, dengarlah anjuran ini. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Sementara persembahan dipungut, kita puji Tuhan dari doa sahabat lama nomor 156 dan 165 bait 1 dan seterusnya. Kau cari intankah guna tajuk Al-Masih. Ingat dalam limpahan
Mari kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Yesus Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, kita akan mendengar trio, duet Tino dan Angel mendengarkan kidung pujiannya. Shalom jemaat, selamat malam. Ketendua mau nyanyi satu lagu yang liriknya ini diambil dari doa Fransiskus Assisi yang intinya meminta supaya kita disadarkan untuk selalu ada hidup bagi orang lain. Semoga lagu ini jadi kekuatan, berkat untuk kita semua untuk menapaki hari-hari hidup kita di besok dan seterusnya. Tuhan memberkati. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu dalam kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih dalam penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan dalam perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan. Kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Ini pintaku dalam keimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Dalam jadikanlah aku pembawa sukacita. Tuhan, kuatkanlah kami untuk mampu memahami lebih daripada kami dipahami, untuk mampu menghibur lebih daripada dihibur, untuk mengasihi lebih daripada kami dikasihi. Tuhan, kuatkanlah kami untuk
dengan memberi, kami menerima. Dengan mengampuni, Kami juga diampuni, dengan menyangkal diri, kami temukan hidup baru. dengan hati suci, Kami dilahirkan dalam hidup Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Duet, Tuhan memberkati saudara. Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang akan mengikuti perjamuan kudus pada tanggal 2 yang akan datang, kami persilakan untuk berdiri dan akan menjawab ada 4 pertanyaan untuk menjadi komitmen beriman kita dalam perjamuan kudus ini. Ada 4 pertanyaan yang mesti kita jawab bersama. Yang pertama, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membawa kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang kesemuanya itu hanya terdapat di dalam Alkitab? Yang kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudara percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan dosa-dosa kita? Yang ketiga, adakah saudara-saudara mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Pertanyaan yang keempat dan yang terakhir, adakah saudara-saudara berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawab saudara-saudara? Terima kasih. Tuhan memberkati komitmen saudara-saudara untuk mengikuti perjamuan kudus di minggu depan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat, dan sebelumnya kita menyanyi tanpa musik Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Saudara sekalian, kita tenang dan kita bersatu dalam doa syafaat. Di dalam nama Tritunggal Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, hari ini kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan yang sangat terindah bagi kami untuk membangun persekutuan dengan Tuhan di satu pihak,
tapi kami bisa membangun persekutuan di antara kami sebagai persekutuan jemaat. Ini tandanya keberpihakan Tuhan pada kami sangat luar biasa. Dan oleh karena itu di kesempatan ini kami mohon Tuhan memberkati seluruh pertemuan kami, kebaktian kami hari ini, supaya mampu untuk meningkatkan spiritualitas kami sebagai seorang percaya dalam menjalani hidup ini, di dunia ini dan dimanapun kami berada, dalam tugas-tugas keseharian, supaya dimanapun kami berada, kami mampu untuk menampakkan citra seorang Kristen yang berkualitas. Tentu akan nampak lewat solidaritas, keberpihakan kami, kepedulian kami pada sesama dimanapun kami berada. Dan disitulah kami akan betul-betul diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi perdamaian, kesaksian, kebenaran, solidaritas dimanapun kami berada. Kami akan mengikuti perjamuan kudus di minggu depan sebagai tanda bahwa kami menyatu dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Tuhan tuntun kami, pelihara kami selama seminggu ini, supaya kami tidak menjadikan perjamuan kudus itu sebagai sebuah kegiatan rutinitas per tahun atau 4 tahun sekali, 4 kali setahun. Tapi kami menjadikan perjamuan kudus sebagai tanda kami menyerahkan diri di dalam Tuhan, dan kami mampu menyerahkan hidup ini dikendalikan dan dikuasai oleh kekuatan Roh-Mu sendiri, supaya kami mampu untuk betul-betul menjadi utusan Tuhan yang baik di tengah-tengah kehidupan bersama dimanapun kami berada. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati kami hari ini yang hadir dalam kebaktian persiapan malam ini. Tuhan tuntun kami sekalian, berkati kami semua punya pekerjaan apapun pekerjaannya dan dimanapun kami bekerja. Tuhan memberkati kami seluruhnya, ajarlah kami memahami bahwa pekerjaan itu anugerah dan berkat itu anugerah, supaya kami mampu untuk mengandalkan anugerah itu untuk hal-hal yang baik, yang positif, tidak saja untuk diri kami sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang lain, kepentingan gereja, tapi juga kepentingan bangsa dan negara kami. Kami tahu bahwa Tuhan akan menambahkan berkat yang jauh lebih banyak kalau kami mampu mengandalkan anugerah itu di dalam kehidupan bersama. Tuhan tuntun kami untuk kami bekerja di besok hari. Sebagai manusia kami tentu tidak akan lepas dari kelemahan dan keterbatasan, dan oleh karena itu kami yakin Tuhan akan tetap menjadi kekuatan dan sandaran kami setiap waktu. Ajarkan kami setiap saat kami punya komitmen beriman yang sama, bahwa kalau kami meminta Tuhan akan memberi. Kami mengetuk pintu, pintu akan dibukakan bagi kami. Karena Engkau adalah jalan keselamatan dan hidup yang akan tetap memberikan jalan keselamatan dan kehidupan kepada siapapun yang memberi dirinya diintervensi oleh kekuatan Roh-Mu. Hari ini sebelum kami memasuki usbu baru, kami mohon Tuhan intervensikan kamilah dengan kekuatan Roh itu, supaya pikiran kami, hati kami, seluruh eksistensi hidup ini akan benar-benar berjalan searah dengan apa yang Tuhan kehendaki dan bukan apa yang kami kehendaki. Kami berdoa bagi semua kami yang melakukan tugas-tugas bersama dalam pelaksanaan kebaktian hari ini. Tuhan memberkati kami semuanya, yang membantu kelancaran liturgi. Tuhan tuntun kami supaya apapun yang kami lakukan hari ini adalah bentuk kesaksian kami untuk bersama-sama menjalani tanggung jawab kebaktian-kebaktian kami seperti ini. Tuhan berikan kekuatan jasmani dan rohaninya kepada kami semuanya. Kami hari ini harus berdoa kepada klasis Kota Ambon. Tuhan memberkati mereka sekalian sebagai ketua klasis, sebagai sekretaris dan sebagai majelis pekerja klasis, dan semua yang bekerja di dalam klasis ini termasuk seluruh jemaat-jemaat yang ada di klasis ini. Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka bisa bekerja dengan baik untuk melakukan peran-peran pendampingan yang jauh lebih efektif lagi kepada umat ini. Sebab umat pasti menantikan sentuhan pelayanan yang jauh lebih berarti dari seluruh para pelayan yang ada di seluruh jemaat-jemaat GPM yang ada di klasis Kota Ambon ini. Bapak, kami harus berdoa kepada semua anggota jemaat kami yang sakit, yang memang mengalami kelemahan-kelemahan fisik, kelemahan psikis, atau tantangan-tantangan yang berat dalam hidup ini. Tuhan tuntun mereka sekalian supaya walaupun mereka sakit, iman tidak boleh sakit. Walaupun mereka lemah, iman tidak boleh lemah. Walaupun mengalami masalah, mereka akan keluar dari rasa pesimistisnya itu, tapi mereka optimis bahwa Yesus mampu untuk melakukan keajaiban-keajaiban yang bagi kami mustahil, bagi Yesus tentu tidak akan mustahil. Yesus melakukan segala sesuatu yang tentu berguna apabila kami betul-betul menyandarkan diri di dalam kuasa dan kehendak-Mu sendiri.
Hari ini kami harus berdoa bagi negara dan bangsa ini dengan realitas tantangan yang tidak pernah terhenti secara eksternal maupun juga secara internal. Kami berdoa pemerintah kami, Pak Jokowi, wakil dan seluruh jajarannya, mereka yang bekerja sebagai legislatif, yudikatif, mereka yang bekerja sebagai TNI, Polri, Tuhan memberkati mereka sekalian sebagai pemerintah. Kami tahu tantangan ini akan bisa menjadi kekuatan bagi kami, menjadi berkat apabila pemerintah mampu mengambil langkah-langkah yang jauh lebih strategis lagi untuk pengembangan kehidupan ini, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, terutama di dalam kota Ambon ini sampai tingkat RT dan RW. Karena pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia ini, karena itu untuk pimpin mereka sekalian supaya peran sebagai wakil Tuhan mereka akan mainkan secara maksimal di dalam kehidupan bersama supaya kami merasakan damai sejahtera di bangsa ini. Kami berdoa bagi Gereja Persekutuan Maluku yang ada di Maluku dan Maluku Utara, perwakilan kami yang ada di Belanda, Jakarta dan beberapa perwakilan lainnya. Tuhan memberkati Gereja Persekutuan Maluku supaya tetap menjadi kekuatan moral dan kekuatan spiritual. Supaya GPM akan bisa menjadi mitra pemerintah untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara ini. Tapi yang paling terutama GPM mampu memainkan peran mengayomi umat ini dari waktu ke waktu sehingga jemaat-jemaat umat Tuhan ini akan mampu untuk terus bertumbuh di dalam kasih-Mu dan memahami kehendak-Mu dari waktu ke waktu. Ajarlah kami hari ini supaya kami bisa menjadi pelaku firman, terutama menjadi orang-orang yang selalu solider, peka terhadap kondisi, dan kami akan bersama-sama berperan memberikan kontribusi keluarkan orang-orang dari penderitaan mereka. Tuhan, ampun segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, di dalam nama Tritunggal Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan berdiri. Kita menyanyi bersama 288 nomor 187. Susah
sekalian, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, kita terima janji penyertaannya supaya kita berkat bagi banyak orang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin. Dipersilakan duduk, masing-masing kita berdoa syukur. Bapak Ibu sekalian, kebaktian selesai, selamat malam dan shalom.